Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur, Tuhan begitu baik, berkati kita pada saat kita tidur, dan pada pagi hari ini membangunkan kita dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, hikmat yang baru. Bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan mencari kehendak Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengabaikan kami, bahkan memberkati kami tidur sepanjang malam. Dan pagi hari ini, karuniakan kepada kami anugerah yang baru, hari yang baru, di mana Tuhan berikan hikmat, kekuatan, pertolongan di dalam kami menjalani segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan di dalam Bread of Life. Roh Kudus yang tolong kami semua, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi tuntunan kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat ke-22 hingga yang ke-26. Kitab Roma pasal 8 ayat ke-22 hingga ke-26, demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimanakah orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 26 saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Biar firman Tuhan diberkati setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari.
Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah saat kita tidak sanggup berdoa. Saat kita tidak sanggup berdoa. Satu hari Randy Kilgore, dia sangat terkejut, sangat terguncang ketika dokter berkata kepadanya bahwa dia menderita sakit jantung dan harus segera menjalani operasi bedah jantung. Randy Kilgore selama ini merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Hanya beberapa hari terakhir ini dia merasa sesak nafas. Nafasnya begitu pendek. Dan ketika dia memeriksakan ke dokter, dia rasa penyakit yang biasa. Tetapi ketika dokter berkata sakit jantung dan harus segera menjalani bedah jantung, Randy begitu terkejut, terguncang. Apakah aku akan mati? Bagaimana dengan keluargaku? Operasi ini bukanlah operasi yang kecil, operasi besar, beresiko. Aku bisa mati di tengah operasi. Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan anak-anakku? Perlu biaya yang begitu besar untuk operasi dan perawatan. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Sebelum operasi, mungkin aku harus menyelesaikan pekerjaan ini lebih awal. Atau aku harus mengalihkan pekerjaanku ini kepada orang lain. Terus nanti hari depanku bagaimana? Apakah aku sanggup untuk bekerja, untuk mencukupi kebutuhan di tengah keluarga? Begitu banyak kekhawatiran, ketakutan yang dialami oleh Randy. Dia terguncang, pikirannya kalut, panik, takut dan khawatir. Di tengah apa yang dialami oleh Randy? Pikiran yang kalut, jiwa yang begitu resah, hati yang penuh dengan kegalauan, kerisauan, ketakutan, kerisauan itu membuat Randy tidak dapat melakukan pekerjaan yang bahkan yang sederhana sekalipun. Pikirannya begitu kalut, hatinya begitu galau. Semua rasa khawatir, ketakutan muncul di dalam pikirannya. Bahkan ketika Randy ingin berdoa, yang ada dalam pikirannya ada rasa sakit. Yang ada dalam pikirannya adalah nafas yang pendek, dada yang nyeri, sesak nafas yang hebat. Sehingga membuat Randy tidak sanggup untuk berdoa. Ingin berucap, ingin mengatakan keluhan-keluhan kepada Tuhan, ingin disembuhkan pun tidak terucap. Hanya tetesan air mata. Aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Begitu hebatnya kerisauan, ketakutan, goncangan dalam hati Randy Kilgore. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, ada masa-masa di mana kita mengalami sebuah peristiwa, kejadian yang begitu mengguncangkan kehidupan kita, mengguncangkan kehidupan keluarga kita. Begitu berat beban yang harus kita tanggung, yang membuat pikiran kita menjadi kacau balau, pikiran kita menjadi penuh dengan rasa khawatir dan takut, hati yang kemudian penuh dengan kegalauan, kekhawatiran. Mau kerjakan apapun kita nggak tahu. Bahkan ketika kita mau berdoa kepada Tuhan pun, kita tidak sanggup untuk berkata-kata. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa semua makhluk, semua kita umat manusia dalam dunia ini mengalami kesulitan, mengalami berbagai tantangan kehidupan yang membuat kita mengeluh. Bahkan dikatakan di sana,
sama-sama merasa sakit bersalin. Makin lama makin hebat, makin lama makin banyak, makin lama makin berat penderitaan kita. Ketakutan kita makin hebat, keresahan kita makin membesar. Sehingga kita menjadi merasa diri ini semakin kecil. Kita tidak sanggup untuk melangkah. Dan ini tidak saja dialami oleh semua makhluk, bahkan kita disebutkan orang-orang yang menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus pun mengalami hal yang sama. Demikian juga Randy Kilgore, dia adalah seorang penulis Kristen. Tapi ketika dia mengalami satu peristiwa yang mengguncangkan hidupnya, mengguncangkan keluarganya, merasa diri ini tidak sanggup untuk melangkah. Bahkan ada saat di mana kita tidak sanggup berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, mengucapkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, bahwa Tuhan Allah kita mengetahui apa yang kita rasakan. Dia peduli dan mengerti apa yang sedang kita alami. Di dalam ayat ke-26 tadi dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wow, begitu indah janji Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus. Roh yang ada dalam diri kita membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan Allah kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sungguh Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan yang kita jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita memahami bahwa kehidupan kita tidaklah selalu baik-baik saja. Kita orang-orang Kristen tidak selalu hidup dengan lancar. Semua berjalan dengan senang. Ada sukacita, kita selalu dalam keadaan baik dan sehat. Ada masa-masa di mana kita mengalami keluhan-keluhan yang tidak dapat terucapkan karena sedemikian hebatnya tekanan itu. Tetapi kita tidak boleh menjadi putus asa. Kita tidak boleh putus harapan. Terus memandang kepada Yesus Kristus. Tuhan, aku mengalami begitu hebatnya penderitaan. Mungkin kita tidak sanggup untuk berkata-kata. Hanya tetesan air mata. Tapi Tuhan Yesus yang setia itu, Dia mendengar setiap seruan hati kita. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, penderitaan yang tidak dapat kita sampaikan kepada Allah. Tapi Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang membantu kita untuk berdoa. Karena itu selalu pandanglah kepada Yesus Kristus. Pandanglah kepada Allah. Di dalam masa-masa di mana kita sungguh tidak sanggup lagi melangkah ke depan. Bahkan saat kita tidak dapat berdoa. Lihat kepada Allah. Datang kepada Yesus Kristus. Biarkan Roh Kudus itu membantu kita berdoa. Tuhan Allah kita selalu peduli dan mengerti apa yang kita alami. Kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Kita tidak pernah diabaikan
kita tidak pernah dibiarkan. Pandanglah kepada Yesus saat kita tidak sanggup berdoa. Roh Tuhan membantu kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari satu masa dalam kehidupan kami. Ada peristiwa, ada kejadian, ada hal yang mengguncangkan hidup kami, mengguncangkan kehidupan keluarga kami. Begitu hebatnya kekhawatiran, kerisauan kami, ketakutan kami. Bahkan kami tidak sanggup melakukan pekerjaan yang sederhana. Saat kami tidak sanggup berdoa. Puji Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan kembali. Kami yang berpengharapan dalam Yesus Kristus. Ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, dalam diri kami, yang membantu kami berdoa. Ketika kami tidak dapat berkata-kata, keluhan-keluhan pun tidak terucapkan, hanya tetesan air mata. Tuhan Yesus yang setia mendengar seruan hati kami, melihat dan mengerti tetesan air mata kami. Roh Kudus yang berdoa bagi kami kepada Allah. Allah mendengar setiap seruan hati kami dan bekerja seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan untuk memberikan pemulihan kepada kami, pemeliharaan hari demi hari dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tidak seorang diri, kami tidak dibiarkan sendiri, kami tidak ditinggalkan, kami tidak diabaikan oleh Tuhan Allah kami. Tuhan, tolong kami. Ajar kami terus memandang, berpengharapan dalam Yesus Kristus dan berbagai perkara kehidupan yang kami jalani. Saat kami tidak sanggup berdoa, Roh Tuhan membantu kami berdoa kepada Allah. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dan berbagai aktivitas pelayanan dan perjalanan kami. Tuhan berikan penyertaan, perlindungan, keselamatan, sehingga sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, kami berikan yang terbaik bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan untuk setiap anggota keluarga kami dan berbagai pergumulan kehidupan yang kami jalani. Ada kekhawatiran, ada rasa takut akan hari depan yang akan kami jalani. Bahkan kami tak sanggup lagi untuk berkata-kata karena sedemikian berat beban yang harus kami pikul. Roh Kudus membantu kami berdoa kepada Allah. Tuhan tidak biarkan kami sendiri, dibiarkan sendiri, tapi berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan terus dicurahkan kepada setiap anggota keluarga Sobat Messenger hari demi hari, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari. Berkati ya Tuhan untuk Sobat Messenger. Apa yang kami alami, apa yang kami rasakan hari ini, sungguh Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti setiap seruan hati kami. Bahkan ketika kami tidak dapat berkata-kata, Tuhan tahu dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Dan serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati pemerintahan yang ada di dalam pengambilan kebijakan, di dalam mengelola setiap sumber daya yang ada, bahkan mengerjakan berbagai proyek-proyek pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Tuhan akan memberikan pertolongan. Mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, melayani masyarakat dengan tulus, dengan jujur. Tuhan hancurkan akan segala niat jahat orang-orang yang ingin mengambil keuntungan bagi diri pribadi ataupun kelompoknya sendiri. Tuhan akan patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesejahteraan boleh dilimpahkan di tengah masyarakat. Keamanan, kedamaian boleh kami alami setiap hari. Dan pemerintahan yang ada, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Karena Tuhan Yesus yang campur tangan dalam berbagai rupa-rupa tindakan kebijakan yang diambil, sehingga masyarakat kami semua boleh mengalami kesejahteraan dan kebaikan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang terus berpengharapan dalam Yesus Kristus, karena berkat-Nya selalu melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam perjalanan kehidupan kita, ada masa di mana kita terpuruk, kita berbeban berat yang tidak sanggup kita tanggung, kita tidak sanggup melangkah. Tapi mari kita belajar terus berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Saat kita tidak sanggup berdoa, Roh Tuhan dalam diri kita membantu kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.